Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa kasim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maghdu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthil 'azim wa kanu yaquluna turaban wa idaman a inna awaba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuhad dalluna al-mukaththibun laakiluna min shajarin min zaqqum famaliruna minha al-butun fasharibuna 'alayhi min al-hamim fasharibuna shurbal him hadha nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnahum tusaddiqun afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha' تفكهون إنا لمغرمون بل نحن
نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ayo kita buka halaman 366. Kita selesaikan tentang karakter ibadur rahman. Baik, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya tema kita tentang seputar panduan bermadhab dalam Al-Quran. Baik, kita buka halaman 366. Kita baca dari ayat 72 hingga selesai karena ini penghabisan ya. Baik, kita mulai dengan a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-laghwi marru kirama. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها
صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين ورضي الله تعالى عن بقية الصحابة أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi zidni ilma wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sudah berapa catatannya tentang karakter ibadur rahman? Sudah berapa? 9 ya. Sudah yang ke-9 kita pelajari dari Al-Quran tentang ciri atau karakter atau perilaku yang tampak jelas dari para ibadur rahman. Yang terakhir adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari tidak menyekutukan Allah, dari menyekutukan Allah dengan yang lain, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak, baik pembunuhan fisik maupun pembunuhan karakter. Dan yang ketiga berikutnya adalah tidak melakukan perzinahan, hubungan lawan jenis ataupun hubungan lawan jenis tanpa ikatan syar'i, terlebih lagi hubungan sesama jenis wal iyadzubillah. Nah, kecuali orang-orang ini mau melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persyaratan taubat yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu diantaranya yang terdapat kemarin dalam Quran surah Ali Imran dan surah apa? Satu lagi Al-Qasas. Orang yang mau melakukan taubat itu punya syarat, yaitu mau melakukan perbaikan dan kembali hidupnya sejalan dengan Al-Qur'an. Baik, sekarang berikutnya ciri yang ke-10 dari ibadur rahman. Siapa mereka itu? Walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak mau memberikan kesaksian palsu. Ya, orang yang tidak apa? Memberikan kesaksian palsu. Kira-kira paham gak nih kesaksian palsu? Halo, coba. Kira-kira paham kan? Apa yang kita pahami tentang kesaksian palsu? Apa? Di pengadilan, ya, bersaksi palsu. Apalagi? Ada yang lebih dahsyat. bersedia menyaksikan ada selain Allah
yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Itu bagian dari saksi palsu. Mau tahu ayatnya? Mau tahu maksudnya gimana? Ya kita buka aja Al-Quran, biar Al-Quran jelasin. Ya, apa contoh dari kesaksian palsu yang bahkan hal itu dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo kita buka Quran suratul An'am. Al-An'am itu surah ke-6 ya. Ayatnya itu ayat 149 150 149 150. Halaman mushafnya 148. Dah, baik. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadza fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ 1. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 2. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 3. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 5. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 6. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ 7. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 8. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا 9. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ 11. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Tuh, baik, baca terjemahnya. Tapi nggak usah baca semua. Baca dari ayat 149 aja sampai 150. Katakanlah, wahai Rasulku, alasan yang kuat hanya pada Allah. Hanya milik Allah. Alasan yang kuat hanya milik Allah. Hujjatul balighah hanya milik Allah, bukan punya yang lain. Selain Allah nggak memiliki hujjah yang balighah. Ya, argumentasi, alasan yang kuat itu hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Baik, terus.
maka Allah menghendaki niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua petunjuk. Amin. Terus katakanlah wahai Rasulku, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Dengerin, Allah bilang, wahai Rasulku, panggil para saksi kalian yang berani menyaksikan bahwa Allah mengharamkan sesuatu. Maksudnya ini sesuatu yang Allah dah haramkan. Jadi kalau kita berani mengharamkan sesuatu tanpa dasar pengharaman dari Al-Quran, berarti kita sudah menjadi saksi palsu di hadapan Allah. Paham ya? Jadi penghalalan sesuatu itu hanya milik Allah, karena lillah al-hujjatul balighah. Jadi kalau kita mau mengharamkan sesuatu, mengejas orang ini haram, mengejas orang itu halal, ya itu harus ada hujjah yang balighah dari apa? Dari Al-Quran. Karena hujjah yang balighah hanya milik Allah. Hanya ya, di sini ada falillah, hanya milik Allah hujjah yang balighah. Maka kalau kita berani mengatakan ini haram, tapi nggak ada dasar dari Al-Quran, berarti kita sudah berbuat kesaksian palsu. Nanti akan dimintakan saksi. Allah akan mengatakan kul hatu burhanakum. Mana buktinya? In kuntum sadiqin. Kalau kamu jujur, harus ada bukti. Bukti dari mana buktinya? Dari Al-Quran. Baik. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, Allah sendiri mengatakan kepada Rasulnya, fa in syahidu, hai Muhammad Rasulku, kalau mereka menyaksikan, semua orang menyaksikan bahwa Allah mengharamkan sesuatu tapi nggak ada bukti dari Al-Quran, fala tashhad ma'hum, jangan kamu Rasulku berani-berani bersaksi bersama mereka. Karena ini bagian apa? Bagian dari apa? Syahadatuz zur, bersaksi palsu. Contoh misalnya mengharamkan sesuatu berdasarkan hadis palsu, nggak boleh itu. Paham nggak? Mengharamkan sesuatu berdasarkan hadis palsu, hati-hati itu. Sering orang tuh mengatakan ini hadis palsu, ini dasarnya Nabi bilang begini. Al-Quran nyebutin nggak? Satu contoh sedikit ya, sedikit ini mancing doang. Kapan-kapan memang sebenarnya jamaah masjid ini harus ada pengajian, ya, kajian tentang hadis-hadis yang bermasalah di hadapan Quran. Banyaknya bukan main. Cuman siapa yang mau ngaji sama saya seperti ini? Ya, kita kebanyakan ada yang bukunya udah ada tuh belajar. Ini semua jamaah sekalian karena tanggung jawab kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Berani berucap atas nama Rasul, nggak ada dasar dari Al-Quran, itu dosanya bukan main. Kenapa? Termasuk bersaksi palsu. Satu contoh, banyak ramai berkembang hadis. Contohnya, ini mancing doang nih, jangan bilang-bilang. Contoh doang. Ini harus dikaji benar. Katanya ghibah, namimah, ghibah, ngomongin orang, itu dosanya lebih dari 30 kali berzina sama ibu kandung. Riba, ngomongin orang, dosanya lebih besar dari berzina 30 kali pada ibu kandung. Ya mas kalian, itu hadis tuh dari Nabi. Saya mau tanya, mana dasar dari Al-Quran? Ada nggak? Mana dasarnya dari Al-Quran? Assalamualaikum Pak Eko. Ya, kapan berbahas? Maksud kajian, ya cuman kapan, di mana? Orang siapa yang mau ngaji Quran benar-benar? Siapa ya? Sekarang senangnya ngaji-ngaji yang lain, apalagi kisah-kisah, cerita-cerita. Itu orang paling demen cerita. Yang ngaji bener Quran tuh jarang yang mau ngaji bener. Siapa yang mau ngaji bener Quran? Ayo sama saya, siap. Dari awal sampai akhir, khatam 30 juz. Siapa yang siap mau ngaji? Siapa yang punya waktu mau berkorban buat Al-Quran? Ada nggak? Jangan-jangan. Ya, siapa yang mau ngaji bener-bener? Kalau cerita yang kisah-kisah, oh paling enak. Apalagi kisah yang dibumbu-bumbuin dah, paling gurih. Yang ngaji Quran, siapa yang mau ngaji Quran? Ayo, dari awal sampai akhir ngaji benar. Siapin waktu ngaji benar. Ini enggak. Baik, itu ya. Satu contoh itu. Fala tashhad ma'hum. Apalagi larangan Allah kepada Rasulnya. Wala tattabi ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina. Rasul dilarang selain bersaksi palsu bersama orang-orang. Apa itu bersaksi palsu maksudnya? Mengatakan ini haram. Jadi Rasul sendiri nggak boleh bilang ini haram itu halal, nggak boleh, kecuali ada perintah dan bukti dari
Al-Quran. Sebab Allah bilang kalau semua bersaksi, wahai Rasul, semua orang bersaksi bahwa ini haram, tapi aku tidak mengharamkan, fala tasyad ma'hum, jangan sekali-kali kamu bersaksi bersama mereka. Dan wala tattabi', jangan ikut-ikutin orang-orang yang kadzabu bi ayatina, orang-orang yang berani dustain ayat-ayat aku. Ada bohong, nggak percaya, ada dustain. Jadi ada berdusta alias bohong, atau nggak percaya, ada namanya dustain. Dustain itu percaya itu benar tapi nggak mau ikutin, itu namanya dustain. Paham gak nih? Bahasanya mengingkari. Dia percaya, ikutin, enggak ada, sorry, nggak mau ikutin ini. Tapi percaya itu benar. Nah itu namanya mendustakan atau mengingkari ayat-ayat Allah. Mempercaya itu benar, tapi nggak mau ngikutin panduannya. Itu namanya apa? Itu kadzabu bi ayatina. Jadi ada kadzibun, ada mukadzibun. Itu beda dalam Al-Quran, beda antara kadzibun sama mukadzibun. Tuh begitu, itu bedanya nanti ada. Kapan kita bahas dalam kajian Al-Quran. Ya memang si jamaah sekalian, sepekan ini Sabtu, Senin ataupun Kamis, ya cuplik-cuplikan doang tematik. Kalau mau ngaji benar memang harus duduk. Ayo kita ngaji benar, siap berkorban waktu. Ya, luangkan kesempatan untuk duduk di hadapan Al-Quran, ngaji benar. Kalau mau, ya. Paling dikit satu pertemuan tuh 3 jam atau 4 jam. Kuat ya kira-kira? Ini betul lah. Ngerti? Duduk nih ngaji Quran nih. Kalau mau benar ngaji Quran, ya dari Quran, oleh Quran, ya dengan Al-Quran, itu paling enggak duduk paling tidak 3 jam satu pertemuan. Kalau enggak 4 jam. Nah, kalau mau ngaji bener nih, kalau yang sekarang sih cuplik-cuplikan. Mudah-mudahan, alhamdulillah ada teknologi bisa terekam. Ya, cuplik-cuplikannya kan tematik seperti ini nggak bisa kita bener-bener apa namanya pol-polan karena memang waktu terbatas. Apalagi kita sibuk sama urusan dunia, sibuk sama urusan keluarga, sibuk sama urusan yang lain-lain. Rabbana, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dan manfaat kajian Al-Quran ini ya Rabb. Baik. Dah. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, jangan kamu ikutin orang-orang yang enggak mau tunduk, enggak mau patuh, loyal terhadap akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka senantiasa apa? Nyeleweng, ya. Berpaling dari Allah. Demennya belok dulu, Allah suruh ke sini, dia belok sini. Allah suruh ke sini, belok sini. Itu manusia tuh. Cirinya siapa tuh? Cirinya orang-orang yang enggak beriman kepada negeri akhirat. Senengnya ngewang, kalau bahasa orang Betawi. Ngewang sono kemari, di sini sono, di belok sono dulu. Tuh. Wa hum bi rabbihim ya'dilun. Baik. Lalu apa yang Allah haramkan? Tuh diantaranya 11 perkara yang Allah haramkan. Allah perintahkan Rasul untuk bacakan. Bacakan nih 11 perkara yang aku perintahkan. Bahkan Allah bilang sini 3 kali dengan redaksi wassakum. Wassakum. Ini kata wassakum emang artinya pesan, tapi ada 2 perbedaan antara ausa sama wassa. Wassakum. Di sini ada pertama nih 151 wassakum bihi la'allakum taqilun. 152 wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. 153 wassakum bihi la'allakum tattaqun. Apa sih bedanya wassa dengan ausa? Dalam istilah Al-Quran itu penekanannya beda. Ausa Allah kasih pesan, tapi wassa ini pesan benar-benar penting. Tuh begitu, paham nggak? Itu wassakum sama ausakum. Santri catat nih, bedanya ausakum dengan wassakum. Ada ausa, ada wassa. Tuh, itu bedanya. Kalau ausa pesan juga, ini wasiat nih pesan namanya ausa. Ya, ausa fulanan begini. Wasiat dari fulan kepada fulan untuk begini. Ya, ada wassakum, yuwassi tausiyatan, sampaikan pesan penting. Tuh, itu namanya apa? Wassakum, penekanannya lebih beda. Ya. Yang lucu kadang ini ya jemaah, ada kajian namanya ada acara namanya tausiah agama dari kiai atau ustadz fulan akan menyampaikan tausiah agama. Isinya nggak ada Quran satupun. La ilaha illallah. Pak RT, 1,5 jam selama yang lain-lain. 1 ayat pun nggak sampaikan.
bacain hadis, bacain cerita, bacain kisah, kalamnya hikmah, mutiara fulan, tapi satu ayat pun nggak disampaikan. La ilaha illallah. Ini tausiah, bukan ini dongeng namanya. Nabi sendiri dalam hadis yang sahih menyampaikan balighu anni sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dengerin. Itu perintah dan Nabi itu buat orang yang beriman satu sama lain. Tabligh, menyampaikan ayat itu kewajiban setiap orang beriman. Sampai sama teman bacain satu ayat, ketemu orang bacain satu ayat, itu namanya tabligh. Mubaligh, orang yang punya tugas dan peran menyampaikan ayat-ayat Allah. Lah mubaligh ceramah 2 jam nggak ada satupun bacain ayat Al-Quran. Bacain yang lain iya, riwayat dibacain, kisah dibacain, dongeng ngebodor iya, tapi satu ayat pun nggak dibacain. Innalillah. Saya mau tanya hadisnya, balighu anni walau ayah apa balighu anni walau riwayah? Balighu anni walau ayah apa balighu anni walau riwayat? Sampaikan dariku satu ayat apakah sampaikan dariku satu riwayat? Sampaikan dariku satu ayat, bukan sampaikan dariku satu riwayat. Tuh. Kalaupun mau bacain hadis, riwayat dari Nabi, pastikan riwayat ini sahih, tidak berseberangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, buka dulu hadisnya dengan satu ayat yang berkaitan dengan tema hadis yang mau disampaikan. Contohnya apa? Al-Imam Nawawi itu, kitab Riyadhus Shalihin, setiap bab yang mau disampaikan oleh Al-Imam Nawawi, bab apa saja pasti dimulai dengan ayat, baru sampaikan hadis Nabi. Tuh, itu namanya apa? Balighu anni walau ayah. Begitu. Baik. Berikutnya. Sudah paham ya? Nah, keterangan berikutnya tinggal dibaca aja di Al-An'am tadi. Kita kembali ke Al-Furqan tentang ciri ibadur rahman. Apa tadi ciri yang ke-10? Tidak bersaksi palsu. Apalagi bersaksi atas nama Allah dan Rasulnya tanpa ada bukti dari Al-Quran atau firman Allah tabaraka wa taala. Yang berikutnya 11. Wa idza marru bil lahwi marru kirama. Dan apabila mereka lewat arti marru itu jalan lewat, ketemu ada al-lahu. Apa tuh lagu? Lagu itu saya bacain definisinya biar kita lebih jelas apa itu lagu. Al-lahu kullu ma la yu'taddu bihi min kalamin wa ghairihi wa la yuhsalu minhu ala faidah wa naf'in. Ini namanya lagu nih. Bahasa kita lagu, kelaguan loh. Apa sih kelaguan? Kelaguan apa lagu itu? Lagu itu sesuatu, baik itu ucapan, segala sesuatu baik itu ucapan maupun perbuatan yang ditampakkan namun tidak memiliki manfaat ataupun faidah untuk menambahkan kita iman kepada Allah. Tuh, paham gak? Obrolan, perbuatan, kesibukan ya yang tidak menambahkan, tidak terdapat di situ keuntungan dan manfaat untuk menambahkan iman kita kepada Allah, itu namanya lagu. Bahasa Arabnya lagun. Lagu, perbuatan, sikap, ucapan yang sia-sia, nggak ada pahalanya. Ini belum dosa nih, belum dosa. Kalau dosa udah ketahuan namanya maksiat, bukannya lagun. Lagu itu apa lagu? Sikap, ucapan, perbuatan yang di situ tidak terdapat satu faedah, manfaat, tambah iman ataupun pahala di sisi Allah. Itu namanya lagun. Nah, ciri ibadur rahman, jika lagi jalan ketemu ada ucapan yang lagu, ada perbuatan yang lagu, ada perkumpulan yang lagu, itu dia marru kirama, ia lewatin aja, enggak singgah, enggak mampir, enggak nimbrung di situ. Itu ciri ibadur rahman. Bisa paham gak gambarannya jamaah? Bisa paham gambarannya? Ya, lagi lewat nih, lagi jalan, ada orang lagi nongkrong, lagi ngobrol, lagi kongko, lagi ngupi. Lihat, dengerin, lihat dulu nih, itu omongannya menambahkan iman apa enggak?
perbuatannya, permainannya, perilakunya itu mendapatkan pahala apa enggak? Kalau enggak ada pahala dan juga enggak ada dosa, dia lewat aja. Itu namanya ciri ibadur rahman. Paham jemaah? Assalamualaikum. Maaf ya. Contoh dikit nih. Lagi jalan lihat orang main catur. Ciri ibadur rahman, saya mau tanya, catur itu permainan kan? Ada nambah iman enggak? Assalamualaikum. Nambah iman enggak? Lewatin aja. Kalau mau jadi ibadur rahman, jangan nimbrung di situ. Pahamnya Pak? Di WA nih, WA grupnya grup masjid. Grup masjid. Ping, ada yang kirim stiker. Satu orang. Ada yang kirim stiker. Datang satu orang lagi komentarin stiker tadi. Kling, masuk lagi. Kita lihat nih, waduh, 3 orang udah di komentar. Kita scroll ke atas, siapa yang pertama nih ngirim mancing-mancing nih? Oh, ada 1 orang. Yang kedua komentar, yang ketiga komentar. Kita kalau mau jadi ibadur rahman, jangan ketika lewatin WA itu, jangan kita nimbrung di situ kecuali itu obrolan, itu chattingan, ada pahala dan menambahkan iman kita kepada Allah. Kalau ikut nimbrung di situ nggak ada pahala, nggak ada faidah, keuntungan, nggak ada tambah keimanan, berarti kita bukan ibadur rahman. Hah? Itu bercanda atau enggak itu kaidahnya. Lihat situ, itu omongannya ada nilai pahalanya enggak? Omongannya, chattingannya ada nilai tambah imannya enggak? Kalau enggak ada, maru kiroma, terhormat, lewat aja, terhormat. Atau bahasa kerennya, bahasa simpelnya, bahasa chattingannya, sorry, no comment, atau kirim gambar lagi, kabur, tahu nggak? Tuh, tahu nggak? Karena gambarnya gambar kabur. Jangan lihat nanti keluaran PA. Tuh, atau gitu kirimin tuh. Jangan lihat nanti keluaran PA. Padahal dong lihat ya, tapi dong lihat. Ini gambaran ibadur rahman. Nah, ini kan pilihan ya. Kalau kita mau jadi ibadur rahman, itu cirinya apa tuh? Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Terhormat, enggak bikin dia terhina, enggak bikin dia tercela, enggak ada. Itu namanya artinya marru kirama. Lewatin aja dengan kondisi diri kita terhormat. Bisa paham ini ya? Ini ciri ibadur rahman. Kalau di situ lagi lewat, di situ ada kumpulan orang sedang berbincang ghibah, namimah, ya. Berarti artinya apa nih? Ini perkumpulan maksiat. Kalau tadi kan Allahu perkumpulan ucapan, perbuatan, kumpulan yang di situ nggak ada tambah keimanan kita, di situ nggak ada tambah kebaikan buat kita. Lewatin aja. Itu ibadur rahman. Kalau di situ ada kumpulan maksiat, waliyadzubillah, ngumpul di situ berarti sama-sama berbuat dosa, walaupun diam doang dengerin. Orang lagi gosip nih kita dengerin. Atau di WA nih lagi gosipin orang, ghibahin orang, kita mantau. Enggak jawab sih, enggak main, cuman apa? Mantau dengerin. Kling 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 kling, gitu lagi. Kling kling ya, nah itu namanya maksiat. Bagian dari maksiat. Wal iyadzubillah. Ya, baik. Kira-kira bisa paham ya? Udah berapa nih? 11 ya? 12 sekarang 12. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Ada jamaah sekalian, unik ini, Islam ini indah sekali nih. Kalau ada perkumpulan yang baik, ngaji, pengajian, kita mampir walaupun sejenak, walaupun tanpa tujuan kita mau ngaji. Ada pengajian nih, berhenti bentar lagi lewat kan? Kan tadi lagi lewat nih, berhenti bentar duduk bentar. Bahas apa sih? Ngaji. Nggak kumpul di sini ya, pojok no, tapi dengan kuping dengerin. Atau di motor masih? Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Waktu sempit nih, lewat lagi jalan. Paham nggak? Ini kata Rasulullah, ada sebuah hadis diceritakan. Ini ada malaikat bertanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Rabb, kalau orang yang datang ke majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini,
tujuannya bukan mau ngaji, bukan mau ngaji, cuman mau hampir bentar aja. Atau gampang sekarang nih masjid kita kan ada depan ada apa namanya, ada minuman tuh, ada kopi, ada apa namanya, ada air, ada orang mampir bentar nih, aus, bapak lagi pengajian di sini, bisa zuhur tuh kan ya, atau subuh kayak gini nih, kalau emang ada kue di situ, kalau nggak ada kue, kalau pagi nggak ada, kalau siang ada kue, ada minuman, ya, mampir bentar, sambil dengar pengajian, wah, habisin teh segelas, udah cabut lagi. Ini Rasulullah mengasih tahu nih, humul qaum, Allah tabaraka wa taala kasih tahu malaikat, humul qaum la yusqa bihim jalisuhum. Itu perkumpulan tuh, dan orang-orang yang lewat tadi begitu mampir bentar doang, itu kelompok orang yang gak akan dapat syaqiyah, cilaka, sebab kumpul sama beginian nih. Coba mampir doang tuh, ada orang lagi ngaji, dia dengerin bentar doang sambil ngeteh, lewat lagi jalan, ya, itu dapat kebaikannya majelis tersebut. Nah, sebaliknya sama, kalau orang kumpul mampir bentar di mana? Di perkumpulan yang di situ ada maksiat kepada Allah, dikumpulkan bersama mereka. Sampai ada seorang malaikat dalam hal sini dikisahkan bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ini orang datang bukan mau ngaji, cuman mau lewat doang. Allah bilang, humul qaum la yusqa bihim jalisuhum. Nih kumpulan nih, organisasi, kumpulan, paguyuban itu punya pengaruh dalam urusan kebaikan dan keburukan. Dengan siapa kita kumpul, dengan siapa kita duduk, dengan siapa di mana kita mampir, di situ semua ada nilai kebaikan dan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh paham ya? Baik, terakhir, wa idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan bi ayati rabbihim, diingetin dengan apa? Dengan cerita? Bukan. Bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Allah. Diingetin nih dengan ayat-ayat Allah. Lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Mereka tidak bersikap di hadapan peringatan ayat-ayat Allah, summan sebagai orang yang tuli, wa umyanan sebagai orang yang buta. Diingetin dia dengar tunduk. Iya, baik, insyaallah doain Kiai, doain Ustadz, saya bisa ngamalin ayat ini. Diingetin sama ayat Allah, itu jawabannya. Bukan pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat. Ente kemana udah sampai ayat-ayat ini? Emang ente nggak dengar ayat Al-Quran ini? Anda nggak dengar? Tuh, Anda nggak lihat ayatnya? Tuh, jangan. Ini ciri orang-orang ibadur rahman itu, kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tunduk, mereka patuh, sekalipun belum bisa mengamalkan, bermohon kepada Allah semoga bisa mengamalkan. Tuh. Kemarin tuh gambaran orang-orang yang begitu siapa? Orang yang ketika dibacakan ayat Allah, mereka bilang Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Tuh. Kalau diingetin sama ayat Allah, itu jawabannya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Sebaliknya orang kafir, kalau dibacain ayat-ayat Allah, apa mereka bilang? I'ti biqur'anin ghairi hadza au baddiluh. I'ti biqur'anin ghairi hadza au baddiluh. Tuh ciri beda tuh antara orang yang beriman, ibadur rahman, dan orang kafir beda. Kalau orang yang beriman dan dia adalah ibadur rahman Allah, hamba pilihan Allah, mereka kalau dibacain ayat-ayat Allah, lam yakhiru summan wa umyana, bahkan berkata Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Itu ayat di mana ayat adanya tuh? Itu ayat adanya di Quran surat Ali Imran ayat 53 ya. Quran surah Ali Imran ayat 53. Catat ya, Quran surah Ali Imran ayat 53. Apa itu doanya? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Faktubna ma'asyahidin. Tuh dengerin. Kalau tadi orang kafir bagaimana? Kalau dibacain Quran, ya, dia jawab, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilhu."
Quran surat Yunus ayat 15. Ya, kalau orang kafir itu cirinya, orang yang ingkar sama Al-Quran, kalau dibacain Al-Quran, jawabnya apa? Iti bi Qur'anin ghairi hadza au badilu. Rasul, Ustaz, Kiai, bacain lagi dong ayat yang lain. Ini sama kita nggak cocok, ini berat. Au badilu, atau ganti ke sama yang lain. Tuh, paham nggak? Milih-milih. Tuh ciri orang kafir. Kalau ciri ibadur rahman, dibacain ayat-ayat Allah, tunduk, kupingnya dengerin, matanya perhatiin, dan ucapkan Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Baik, itu ciri siapa? Ciri ibadur rahman. Yang terakhir ke-13, ciri ibadur rahman adalah walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ciri ibadur rahman itu orang yang senantiasa baca ini doa, rajin baca doa ini nih. Apa doanya? Rabbana hablana, Tuhan anugerahkan buat kami, min azwajina, dari istri-istri kami. Tapi gini dah, qurrat wa dzurriyyatina, anak keturunan kami. Qurrat ayun, ya, yang bikin mata sejuk, mata anteng, itu doanya. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi para hamba-Mu yang bertakwa. Doa dibaca sering nih. Kapan aja baca doa ini. Yang masih jomblo, yang udah punya istri, yang baru satu baca, yang punya dua baca, yang udah punya anak baca, yang belum baca, yang udah punya cucu baca, apalagi. Kadang ada wa dzurriyyatina, minta anak keturunan. Minta anak keturunannya yang qurrata ayun, nunjukin mata, artinya mata hati, mata pikiran, mata pandangan. Ini matanya artinya 3. Mata bola, artinya fisiknya kita bikin sejuk ngelihatnya. Mata hati kita apa? Tenang dengan adanya anak keturunan yang begitu. Mata akal, pikiran, artinya nggak dibikin pusing sama anak cucu. Tuh, paham nggak? Itu namanya qurrata ayun. Enggak, perempuan juga. Ini bahasa doang, itu bercanda doang. Artinya pasangan tuh bagi laki-laki maupun perempuan. Ya. Tadi wah, ini Ustaz ngajarin begini. Enggak. Ini buat laki dan perempuan. Kan siapa aja? Ya. Baik, itu tadi arti qurrata ayun ya. 3 mata hati, ya, 3 penyejuk mata bola. Arti itu gambaran doa biar punya anak keturunan yang cakep-cakep dilihatnya, enak dilihatnya, nggak ada cacat fisiknya. Kemudian hati tenang kalau bersama dia, pikiran juga tenang, nggak dibikin pusing sama dia. Itu namanya apa? Qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, semua tadi itu 13 macam perilaku ibadur rahman. Apa kata Allah? Ulaika yujzaunal ghurfata, mereka itulah orang-orang yang diberikan balasan berupa apa? Ghurfata, tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Di mana? Di surga. Bima sabaru, sebab kesabaran mereka. Ini ngelakuin 13 perkara, perlu sabar nggak? Perlu sabar nggak? 13 perkara nih, perilaku, karakter ibadur rahman sampai melekat, itu perlu sabar gak? Ngajinya aja 3 pertemuan baru khatam. Gimana gak mau sabar? Gimana ngamalinnya? Memahaminya aja 3 pertemuan dulu tuh tadaburinnya. Baik. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka di surga akan disambut, ya, dengan penghormatan dan ucapan selamat. Tuh penjelasannya ada tuh diantaranya Quran surah Ar-Ra'du. Apa kata Allah? Ya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk dari setiap pintu-pintu surga tuh. Ngapain? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat kalian dulu sabar di dunia ngelaksanain 13 perkara ini.
sabar di dunia ngerjain apa yang diperintahkan Al-Quran, sabar di dunia mencegah diri dari apa yang dilarang oleh Al-Quran. Perlu kesabaran Pak. Kita bangun tidur perlu sabar nggak untuk bangun malam? Orang lagi enak tidur kita dipaksa. Aduh ya Rabb, karena pengen ketemu Allah, bangun kita. Orang enak-enakan tidur. Subuh, orang berangkat subuh masjid, orang enak-enak tidur. Ya Allah. Ngaji nih, orang udah ke pasar, udah kemana, buru-buru pulang, masih duduk ngaji di masjid sampai isyraq. Coba itu perlu sabar nggak? Perlu kesabaran nggak? Perlu kesabaran itu. Kalau nggak ada kesabaran, nggak bisa kita di sini duduk. Udah cabut. Masih bagus kok sholat subuh jamaah. Tuh, nggak? Ngaji, masih bagus subuh dah. Pulang wah, mau ke pasar, kemana? Tuh. Contoh kesabaran nih. Istri tadi bilang, Bi, belanjaan habis, sayur habis. Mau ke pasar nggak? Sabar, bubar ngaji baru ke pasar. Kesiangan terhabis, sabar. Ini jujur bener nih perilaku ini, bener-bener. Nih istri malam lagi sakit nih, baunya enak banget. Kita temenin, aku ke masjid dulu ya. Apa? Sabar ya, ngaji dulu. Coba tuh, paham aja Pak. Perlu sabar nggak? Perlu sabar itu. Baik, khalidina fiha, tinggal selama-lamanya di dalam surga dengan ghurfah tadi, kamar-kamar yang istimewa, VIP kamarnya. Hasunat mustaqarran wa muqama, di hotel aja kamarnya kelas-kelasan. Ada apa namanya? Biasa, ada standar, superior, sampai suite room, apalagi itu, semua lengkap. Ini namanya ghurfah, tempat kamar yang paling istimewa, yang kamar yang triple VVIP. Di sana hasunat mustaqarran, sebaik-baik tempat menetap, wa muqama, dan sebaik-baik tempat tinggal. Maka Allah beritahukan penutupnya, qul ma ya'ba'u bikum. Ini dengar ini, perlunya berdoa nih. Ini ditutup dengan yang ke-13, doa kan? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat terakhir dari ayat Quran surah Al-Furqan 77 ini, Allah beritahukan, kalau kepengen dapat itu semua, tuh, dapat tadi semua tuh. Itu kan berat tuh. Banyak berdoa. Kalau nggak berdoa, yang kita sugestikan nanti jadi kenyataan yang kita khawatirkan. Apa kata Allah? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan kepada Rasulku, ya, Tuhanku Allah tidak akan membiarkan kalian kalau tidak karena doa dan ibadah kalian. Tuh perlu berdoa tuh. Jadi kepengen dikabulin, doa. Kepengen urusan lancar, banyak berdoa. Jangan malas-malas berdoa. Walaupun pakai bahasa, walaupun doa, nih contoh ya, kita pengen kenikmatan nih, bingung doanya gimana. Udah temen punya rumah bagus, apa doanya? Simple, sholawat sama doa, pakai bahasa kita. Apa yang kita pengen nih? Si Pepen baru dapat rezeki rumah baru, si Pepen baru dapat rezeki mobil baru, si Pepen baru dapat rezeki baru, ya, baru. Kita kepengen, gimana caranya? Minimal nih selawat buat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma nular. Tuh. Udah begitu aja. Jangan ketawa. Ini doa Allahumma nular dari seorang wali ini saya dapat di Jawa. Ya, jadi nggak bisa, kan kita berdoa panjang-panjang dapat kan? Allah berikan apa yang diberikan. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma hablana kama wahabtahu. Ya Allah berikan buatku apa sebagaimana bahkan lebih bagus dari yang kau berikan pada dia. Kan panjang tuh. Ini ada kiai wali min auliyaillah, orang Jawa emang. Doanya apa? Allah ucap wae sholawat lan donga Allahumma nular. Simpel kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma nular. Yang kayak dia pakai nular. Apa itu? Kejik 3 kali tangannya. Tiga kali. Itu justru tambahan dari Haji Mukhlis. Dari seorang kiai wali min auliyaillah nih, kiai Jawa. Simpel kan? Doanya panjang enggak? Panjang enggak? Pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma nular. Udah begitu aja. Menurut apa aja? Allahumma nular, yang baik-baik tentunya ya. Tuh, leh. Pengen apa? Allahumma nular. Udah begitu. Demikian, ini Allah Subhanahu wa taala beritahukan, kalau enggak mau berdoa, faqad kadzabtum fasaufa yakunu lizama. Kalau enggak mau berdoa, enggak mau ibadah, enggak mau berdoa, kepengen, itu namanya ngimpi. Kata Allah, faqad kadzabtum, berarti kalian sudah mendustakan Allah.
Kita percaya Allah itu maha kaya, kita percaya Allah itu maha pemberi, kita tahu yakin Allah Ta'ala begini begitu, tapi nggak mau minta sama dia, berarti apa? Itu main dustain Allah. Fasaufa yakunu lizama, awas nanti bisa jadi kepastian apa yang kalian takutkan nggak mau berdoa akan terjadi, begitu ya. Lihat orang yang sehat, Allahumma nular sehat. Lihat orang ini, Allahumma begini. Orang punya ilmu, Allahumma nular ilmunya. Tuh, ngat Paji Parta, coba tuh Paji Parta tuh, ya dari Cirebon datang meriki numpak ontel, mana ya? Numpak ontel. Kenapa Paji Parta dulunya gak? Kenapa Paji Parta dulu gak? Datang sini numpak ontel. Ya, kontrak nih petakan nganggone kardus. Ya. Saya kan duit villa, Allahumma nular. Begitu aja udah. Jangan diirit, teman-teman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an warzuqna syafa'atal Qur'an. Allahumma dakhilna jannah bil Qur'an, najina minan niran bil Qur'an, askinna 'alal jinan bil Qur'an. Allahumma jalil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humina wa ghumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca sama-sama. Rabbana inna amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.